Hai guys, ketemu lagi sama gue, Rizky dari 1%. Di video ini gue bakal bahas soal perselingkuhan. Nah, biasanya nih kalau ngomongin perselingkuhan, gue tuh selalu dapat pertanyaan yang mirip-mirip gitu. Pertanyaannya tuh pasti kayak, Kak, apa sih batasan selingkuh? Kak, kalau dia kayak gini sama teman perempuannya selingkuh gak sih? Kak, kalau aku cuma kayak gini selingkuh gak sih? Terus habis itu pertanyaan berikutnya adalah, Kak, apakah orang yang sudah sekali berselingkuh bisa sembuh gitu, bisa tobat, bisa gak selingkuh lagi? Kak, apakah orang yang sudah berselingkuh harus ditinggalkan begitu saja? Di video ini, gue bakal menjelaskan, dan lebih daripada itu, gue bakal ngasih tahu lo kenapa sih orang selingkuh sebetulnya. Terus habis itu batasannya di mana, segala macam. Dan simak aja videonya sampai habis, karena menurut gue ya, ini sih bakal berguna banget buat semua hubungan romantis lo di masa depan, supaya yang kelucuan-kelucuan karena perselingkuhan itu tidak muncul dalam hubungan lo. So, simak video sampai habis ya. Oke, gue cerita dulu kenapa tiba-tiba gue bahas topik ini gitu ya. Ceritanya gini. Minggu lalu, gue posting sebuah poll di IG story gue gitu kan. Gue nanya gini ke followers gue gitu. Guys, menurut kalian ya, kalau orang jalan berdua, terus terjadi adegan cium kening, itu apakah sebuah adegan yang intimate atau enggak? Nah, it turn out, sepertiga orang, lebih dari 30% orang bilang itu bukanlah kegiatan yang intimate. Nah, artinya kalau misalkan ada cowok jalan sama cewek gitu ya, terus salah satu sudah punya pasangan, terjadi adegan cium kening, buat orang-orang yang assume itu bukanlah sebuah adegan intimate, itu bukan perselingkuhan, meskipun salah satunya punya pasangan gitu. Karena itu bukan adegan intimate. Tapi buat lebih dari 60% orang itu adalah adegan intimate. Nah, yang menarik dari sini adalah persepsi kita soal apa yang intimate, apa yang romantis, apa yang seksual, itu tuh bener-bener beda satu sama lain. Jadi kalau lu tanya sama gue, batasan selingkuh itu apa gitu kan, itu juga lebih luas lagi gitu sebetulnya. Kenapa begitu? Karena biasanya kan kita assume ya, orang tuh selingkuh ketika dia melakukan sebuah keintiman dengan orang lain, ya kan? Tapi ternyata definisi keintiman sendiri itu beda antar orang. Bahkan nih, untuk hal yang sama-sama kita assume intim gitu kan, ada pasangan yang bilang, oh ya nggak apa-apa gitu. Gue oke dengan pasangan gue bisa jalan sama orang lain. Gue oke dengan pasangan gue bisa ngobrol berduaan sama orang lain sampai malam gitu. Gue oke dengan pasangan gue gandengan tangan sama orang lain. Artinya batasan perselingkuhan sendiri itu tuh sangat-sangat luas, tergantung pada pasangan masing-masing. Ada sebuah kontrak yang terjadi antara lo dan pasangan lo yang sebetulnya harusnya didefine gitu. Definisi kita soal perselingkuhan tuh apa sih? Apa yang boleh dan apa yang enggak dilakukan sama orang lain. Masalahnya, sebagian besar pasangan di dunia ini tidak pernah ngebahas itu gitu kan. Oh, kita jadi pasangan gitu kan. Terus masing-masing assume aja gitu. Oh, gue assume pacar gue nggak boleh kayak gitu sama orang. Kalau dia kayak gitu artinya selingkuh. Pacar lu punya asumsi yang berbeda gitu. Buat gue ini biasa aja. Jadi kalau gue melakukan ini, gue nggak selingkuh. Gue tetap setia kok sama pasangan gue. Cuman emang gue suka aja melakukannya sama orang lain gitu kan. So, itu adalah alasan pertama kenapa orang selingkuh. Alasan pertama orang selingkuh itu bukan ada niat jahat, bukan ada apa, tapi simply gara-gara lo sama pasangan lo kagak ngobrol, nggak bilang. Harusnya kita tuh ini ya nggak boleh ya, ini boleh, ini enggak, ini batasannya gitu kan. Lo assume gini, dia assume-nya begitu gitu kan. Terus sampai begitu kejadian baru kan langsung kan kayak, kok kamu kayak gitu? Emang kenapa aku kayak gini? Itu selingkuh? Oh enggak gitu kan. Nah makanya guys, lo kalau punya hubungan ya, itu harus jelas batasannya. Itu bukanlah pembicaraan yang sulit kok, tinggal ngobrol aja gitu. Apa sih yang menurut kamu batasan romantis? Apa sih yang menurut kamu batasan yang boleh dilakuin sama orang lain gitu? Udah tinggal dibahas aja. Kalau misalkan kedua belah pihak sepakat gitu kan, udah jelas nih, oh ini boleh, ini enggak gitu kan. Kalau salah satu masih melanggar ya itu baru namanya, oh kamu selingkuh, kamu jelas-jelas melanggar perjanjian kita gitu. Tapi kalau misalkan belum pernah dibahas, terus habis itu lo marah gitu kan sama pasangan lo, kenapa kamu kayak gitu gitu? Dasarnya apa gitu kan? Of course kita assume bahwa di luar sana ada batasan. Tapi kenyataannya enggak. Kenyataannya di era modern kayak sekarang, semua ini benar-benar tergantung sama lo dan pasangan lo. Pasangan lo assume hal yang berbeda dari lo, wah itu bisa runyam. Jadi penting buat kita punya kebatasan yang jelas sama pasangan kita, apa yang boleh, apa yang enggak. Nah, kalau misalkan lo belum punya itu, tenang gitu kan, bisa dibikin. Kalau misalkan ternyata setelah diomongin nih, wah batasannya nggak bisa disamain, dia pinginnya gini, gue pinginnya gini gitu, terus kita nggak bisa ketemu titik temu gitu. Itu sih sebetulnya jawabannya menurut gue simpel ya, salah pilih aja, emang kagak cocok aja gitu. Jadi ya, udah kenapa dilanjutin gitu? Mungkin emang nggak cocok, ya. Jadi kalau nggak cocok, kenapa dilanjutin kan gitu, ya kan? Nah, itu alasan pertama, lo emang nggak pernah ngobrolin batasannya apa gitu, makanya selingkuh. Alasan kedua, mungkin sudah pernah diomongin gitu. Sudah pernah diomongin kok sebetulnya. Kita ini boleh, ini enggak gitu. Tapi tetap satu pihak merasa dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya.
ketika ada dalam batasan tersebut. Kebutuhan bisa macam-macam ya. Kebutuhan dari orang lain tuh bisa macam-macam. Bisa kebutuhan butuh diajak ngobrol gitu. Bisa kebutuhan soal intimacy, bisa kebutuhan soal fisik gitu, seks atau segala macamnya gitu kan. Bisa jadi tidak terpenuhi aja gitu kan. Batasannya di-define, tapi kalau gue stay dalam batasan itu, gue tidak bisa memenuhi kebutuhan gue. Terus mau gimana? Kadang-kadang kalau emang pingin gitu kan, ya mau gimana gitu kan. Nah, muncullah pertanyaan berikutnya. Kenapa orang bisa tidak puas dengan hubungan yang sudah dia punya sekarang gitu kan? Ada beberapa alasan kenapa orang nggak puas dengan apa yang dia punya sekarang. Pertama, mungkin memang salah pilih saja. Pilih pasangan yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dia. Sekarang buat kalian yang sadar pasangan kalian tidak bisa memenuhi kebutuhan kalian, coba refleksi diri baik-baik. Kenapa dijadiin pasangan gitu loh. Kalau emang dari awal ketahuan, oh iya kayak dia nggak bisa memenuhi kebutuhan gue deh. Atau ketika udah jalan gitu kan, masih awal-awal, oh iya kayak dia nggak bisa memenuhi kebutuhan gue soal hal tertentu gitu. Kenapa dilanjutkan gitu kan? Kalau emang nggak cocok, ya sudah. Antara lu berdamai dengan terimalah ya udah itu adalah hidup lo akan hidup dengan orang yang tidak bisa 100% memenuhi kebutuhan lo, atau ya udah dicari yang lain gitu, yang lebih pas biar ujung-ujungnya nggak nyakitin kalian berdua gitu kan. Jadi tadi kemungkinan pertama, kebutuhan tidak terpenuhi. Memang lu salah pilih pasangan aja yang nggak bisa memenuhi kebutuhan lo gitu kan. Atau kalian tuh mungkin yang pernah diselingkuhin gara-gara kalian dibilang nggak bisa memenuhi kebutuhan gitu kan. Tapi kan saya sudah berusaha keras gitu kan. Itu kan menurut lo gitu kan. Mungkin usaha keras lo emang tidak cukup aja gitu buat dia. Terus gimana gitu, nggak cocok aja gitu kan. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, bisa jadi nih yang bilang kebutuhannya tidak bisa terpenuhi gitu, emang nggak masuk akal aja keinginannya. Kayak dia nggak tahu apa yang benar-benar dia butuh, dia pinginnya segala macem gitu kan, terus semua dia mauin gitu kan, nggak pernah puas aja gitu orangnya. Nah kalau kayak gini juga kan, emang orang yang nggak pernah puas kayak gini selalu mencari sesuatu yang bisa bikin dia bahagia. Mungkin memang masih ada masalah gitu ya, mungkin masih ada sesuatu yang bermasalah dalam dirinya. Jadi emang dia gak akan pernah bisa bahagia anyway gitu kan. Lo mau cari kemanapun, selingkuh berapa kali pun gak akan nemu kok. Karena kalau misalkan lo selingkuh terus lo nemu apa yang lo cari gitu kan, lo actually akan do something, misalkan ninggalin pasangan lama lo terus sama dia gitu kan. Tapi kalau keep selingkuh gitu, mungkin emang ada yang masalah aja gitu dalam diri lo. Kalau lo tipikal yang kayak gini, yang kayak gak pernah puas sama orang gitu ya, lo sendiri juga gak pernah puas, coba buka website kita 1%.net. Nah di situ ada layanan konseling, lo daftar ya. Coba cari tahu apa yang salah sama diri lo. Karena kalau hidup lu kayak gini terus gitu kan, dan lu punya pasangan, yang ada lu tuh cuma nyakitin diri lu sendiri dan juga pasangan lo, dan juga semua selingkuhan lo. Kayak kalau sayang, masa sih mau nyakitin mereka? Enggak kan? Nah jadi buka website kita 1%.net, cari layanan konseling, daftar ya. Oke? Oke dong. Nah untuk dua alasan pertama tadi, bahwa lu selingkuh mungkin karena ekspektasinya beda, atau karena ternyata memang yang satu tidak bisa memenuhi kebutuhan yang lainnya dalam aspek apapun ya, itu bisa jadi nih kejadian karena lo belum tahu aja gimana caranya punya hubungan yang baik sama orang, gimana caranya milih orang, which is fine. Ini kadang-kadang ya anak muda tuh kayak masih umur baru mulai dewasa dikit terus kayak, aduh gue, kenapa gue selalu kayak gini gitu ya. Padahal ya ini juga skill gitu, skill milih orang itu tuh skill gimana ngebina hubungan sama orang itu skill. Lo masih belum pernah ada yang ngajarin, lo masih muda, ya wajar banget kalau salah. Ada orang hoki dari awal udah nemu gitu kan, orang yang pas, jadi nggak perlu usaha lebih, ya udah nemu, ya udah itu bagus lah, syukur lah, alhamdulillah gitu kan. Cuman tidak semua orang seperti itu gitu. Kebanyakan dari kita memulai dari kebodohan dari diri kita masing-masing. Gue pas muda juga bodoh kok. Udahlah gue bodoh, gue dapet pasangan yang juga bodoh gitu soal ini. Ambiarlah semuanya. Tapi ya seiring dengan waktu harusnya belajar kan. Jadi which is fine banget. Lu salah ekspektasi, lu salah cara manage hubungan lu di awal. Ya nggak apa-apa. Emang belajar aja kan. Yang salah adalah lu tuh sekali gagal terus bukannya belajar mengulang kesalahan yang sama gitu. Sampai tua gitu-gitu aja. Itu sesuatu yang tidak baik. Nah, kalau lu sudah merasa polanya selalu sama, gagalnya selalu sama, jangan-jangan nih lu belum belajar aja. Kalau lu pengen belajar, lu again buka website kita 1%.net, di situ ada layanan mentoring. Nah, lu cari mentor yang spesifik jago soal romance, nah lu belajar dari dia, oke? Oke, 1%.net cari layanan mentoring, dah lu cari mentor yang jago soal romance, belajar dari dia. Oke? Biar tidak ambiar lagi ke depannya. Nah, itu tadi adalah dua alasan utama kenapa orang selingkuh, yaitu salah ekspektasi sama memang tidak bisa memenuhi kebutuhan satu sama lain. Tapi ada alasan ketiga yang sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan pasangan lo, yaitu karena selingkuh itu seru guys. Buat beberapa orang, jadi kadang-kadang gimana ya, melakukan sesuatu yang salah ya, yang rahasia sembunyi-sembunyi itu kan kayak ngasih thrill tersendiri gitu ya. Dan emang ada orang yang emang kayak hidupnya berusaha bikin drama aja buat dirinya sendiri. Macam-macam alasannya, ada banyak sekali masalah kehidupan dan masalah psikologis yang bisa bikin orang selalu mencari drama untuk hidupnya gitu kan.
Ini bisa jadi nih, emang ada orang yang terus selingkuh gak ada hubungannya sama pasangannya. Mungkin pasangannya baik-baik aja. Atau mungkin selalu cari orang yang udah punya pasangan gitu. Karena emang nyari thrill aja gitu. Emang ada sesuatu yang dalam dirinya membuat dia selalu mencari hal-hal seperti itu. Kayak, lu tau gak sih kayak guilty pleasure gitu. Kayak melakukan sesuatu yang salah terus seneng. Nah, kalau lu kayak gitu kan. Dan itu membuat hidup lu ambiar. Again, 1%.net, cari layanan konseling, daftar ya. Oke? Sekian dulu dari gue. Itu tadi adalah alasan-alasan orang selingkuh gitu kan. Jadi kalau ditanya, tadi udah jelas ya, yang pertama yang harus set adalah boundariesnya harus set dulu. Kita apa yang boleh, apa yang enggak gitu kan. Terus yang kedua harus paham dulu satu sama lain, bisa nggak memenuhi kebutuhan satu sama lain. Jadi kalau tanya sama gue sekarang, kalau misalkan udah selingkuh, bisa nggak boleh nggak dimaafin? Bisa nggak baikan lagi gitu kan? Nah, tanya dulu alasan selingkuhnya apa gitu. Kalau alasan selingkuhnya itu simply gara-gara bordernya nggak jelas gitu kan, omongin bordernya. Oh, bordernya ini nih, bisa sepakat nggak? Kalau bisa sepakat, terus sama-sama ngerasa bisa fulfill satu sama lain, ya kenapa enggak kan? Kemarin kan ya namanya salah gara-gara salah asumsi kan, ya sudah lah ya. Mungkin sakit hati ya sakit gitu. Gue juga pas diselingkuhin ya sakit gitu rasanya. Cuman kan, oh ternyata kemarin tuh ini aja karena belum jelas. Ya nggak apa-apa, tinggal diomongin gitu kan. Tapi kalau misalnya nih, pas coba diomongin, nggak bisa nih. Nggak bisa ngeset bordernya apa. Terus habis itu nggak bisa juga saling ngomongin, oh aku butuhnya ini. Terus yang satu nggak bisa kompromi, oh nggak bisa, aku nggak bisa ngasih itu gitu kan. Terus tuh nggak mau kompromi, ya udah itu emang selingkuh atau tidak gitu ya, hubungan kayak gitu memang tidak sebaiknya dilanjutkan gitu kan. Karena masa lu mau hidup puluhan tahun ke depan sama orang yang nggak bisa bikin lu bahagia, atau sebaliknya masa lu mau tega ngebiarin orang yang nggak bisa lu bahagiain hidup sama lu puluhan tahun ke depan, ya nggak sih? Kan katanya sayang gitu ya, harusnya saling bahagiakan lah. Kalau nggak bisa saling bahagiakan, kenapa nggak membiarkan dia bahagia dengan orang lain, dan juga lo memberikan kesempatan buat diri lo bahagia sama orang lain kan gitu. Ya udah, sekian dulu dari gue Rizky dari 1%. Bye.